Saya Cynthia Dewi Agustia, absen 8, dan teman saya Amriana Rosyada, nomor absen 2. Kali ini kita akan membahas seputar topik salah satu tokoh pembaruan Islam, yakni Jamaluddin Al-Afghani. Kamu tahu nggak sih siapa itu Jamaluddin Al-Afghani? Tahu dong, salah satu tokoh pembaruan Islam. Nah iya, betul banget. Dia itu kan tokoh pembaruan Islam. Pastinya dia sangat berperan penting dong dalam pembaruan Islam. Nah, kamu tahu nggak sih biodata dia, seperti dia wafat di mana, lahir di mana, tahu nggak? Nggak tahu sih, coba dong jelasin. Jelasin ya. Jadi Sayyid Jamaluddin Al-Afghani atau Sayyid Jamaluddin bin Safdar lahir pada tahun 1838 di Afghanistan, dan beliau meninggal pada tanggal 9 Maret 1897 di Istanbul, Turki. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani memiliki kebangsaan Afghanistan. Ia merupakan anak dari Said Safdar Al-Husainiyah dan Sukaina Begum. Ayah Al-Afghani menetap di Kabul pada 1844 Masehi bersama keluarganya, lalu berpindah ke Hamadan, Irak karena tekanan politik oleh Raja Afghanistan. Jadi gini biodata Al-Afghani, kamu paham? Paham kok. Oh, jadi gitu biodata Jamaluddin Al-Afghani. Ngomong-ngomong, aku tahu sedikit loh tentang Jamaluddin Al-Afghani. Oh, kamu tahu? Boleh dijelaskan dong? Boleh. Pada usia 8 tahun, Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasannya yang luar biasa. Beliau telah mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, filsafat, fikih, dan pelajaran lainnya. Pada usia 18 tahun, ia telah menguasai berbagai macam bidang pendidikan, yaitu filsafat, hukum, sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, sehingga ia dikenal sebagai ensiklopedia. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Di tahun 1864, ia menjadi penasihat Sir Ali Khan. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat oleh Muhammad A'zam Khan sebagai Perdana Menteri. Pada saat ia menjadi Perdana Menteri, penguasa Inggris telah mulai mencampuri soal politik dalam negeri Afghanistan. Ketika pergolakan terjadi di Afghanistan, maka Al-Afghani memilih untuk melawan golongan yang disokong oleh Inggris. Dalam pergolakan itu, pihak Al-Afghani kalah, maka ia merasa lebih aman meninggalkan tanah tempat kelahirannya dan akhirnya menempuh perjalanan ke Mesir. Jadi Al-Afghani meninggalkan Afghanistan dan melanjutkan perjalanan ke Mesir gitu ya? Iya. Ngomong-ngomong, Al-Afghani itu sangat cerdas ya, dia menguasai banyak pengetahuan. Jadi pendidikan yang dia kuasai itu sangat banyak. Pendidikan yang ia kuasai itu seperti menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, tasawuf, nahwu, saruf, balaghah, mantik, filsafah, matematika, astronomi, perbuatan, dan anatomi saat ia berusia 18 tahun. Kemudian ia mendalami matematika modern di India. Kemudian ia menguasai beberapa bahasa di dunia. Ngomong-ngomong, Al-Afghani itu sempat mengeluarkan beberapa karya. Contohnya adalah Al-Akmal Al-Kamilah, Ar-Raddu A'la Ad-Dariyin, Tutimah Al-Bayan fi Tarikh Afghan, Al-Hadirat At-Tukayyufat A'la Syar' Ad-Dawani Lil Uqadir, Al-Adudiyah. Jadi ada 4 ya karya yang dilakukan oleh Al-Afghani. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih pemikiran pembaruan yang dilakukan oleh Al-Afghani? Tahu dong. Ada 4 nggak sih? Iya, ada 4. Kamu tahu ya? Aku juga tahu. Gimana kalau kita gantian nyebutinnya? Jadi teman-teman, pemikiran pembaruan Al-Afghani ada 4. Salah satunya yaitu kemunduran Islam tidak disebabkan karena Islamnya. Kemunduran itu disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Kamu dong. Yang kedua, Islam di masa lalu dan sekaligus menghadapi modern, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni.
Islam juga harus dipahami dengan akal serta kebebasan berpikir. Iya, kamu sekarang. Yang ketiga ada corak pemerintahan autokrasi dan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Kepala negara harus bermusyawarah dengan pemuka masyarakatnya yang berpengalaman. Yang terakhir nih, Yang terakhir adalah tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Rasa solidaritas antar umat Islam, pan-Islamisme, harus dihidupkan kembali di dunia Islam. tadi kan kamu menjelaskan yang pan-Islamisme. Nah, itu apa maksudnya? Pan-Islamisme adalah sebuah gerakan dan juga gagasan untuk menyatukan kaum muslimin, kemudian membangun dunia Islam di bawah satu pemerintahan, dan mengusir penjajahan dunia barat atas dunia Islam. Paham pan-Islamisme kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 1924. Dalam perkembangannya, paham pan-Islamisme berkembang menjadi organisasi politik yang turut berjuang melawan penjajah demi merebut kemerdekaan. Oh gitu, jadi habis pan-Islamisme masuk dipakai untuk merebut kemerdekaan. Iya. Jadi teman-teman, kesimpulannya segala jasa dan sumbangan Jamaluddin Al-Afghani di dalam dunia Islam sangatlah besar. Karya yang dihasilkan oleh beliau dalam bidang keagamaan dan keduniaan meninggalkan kesan yang megah, utuh, abadi sepanjang zaman kepada umat manusia. Jasa-jasa beliau yang masyhur dalam menegakkan negara Islam yang bekerja dijajah oleh negara-negara barat tidak dapat dilakukan oleh orang lain, malah kekal dalam lipatan sejarah dan dapat dilihat sehingga kini. Oh, jadi gitu biografi Jamaluddin Al-Afghani. Iya, dia itu merupakan orang yang cerdas, dia bisa menguasai banyak pengetahuan. Selain itu, dia juga melahirkan karya. Jadi teman-teman, sekian dari kita. Saya Cynthia dan teman saya Amrina Rosyada, pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu nggak sih, Cuk? Blank otakku. Oh, jadi gitu. Apa namanya? Saya Cynthia Dewi Agustia, absen 8, dan ini teman saya. Mesti wes dibuka ambek aku nggak najul. Udah cut.